keadaan seberat apapun, masalah sesulit apapun, jangan pernah menyerah. Saat ini saya mau berbagi firman Tuhan. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya putus asa. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan bisa menolong kita. Makanya kita setelah itu bertekun beribadah. Tidak hanya berdoa, kita juga bertekun dalam ibadah. Kita sangat berharap, kita sangat percaya bahwa kalau kita bertekun dalam ibadah, maka Tuhan akan mengabulkan pergumulan-pergumulan kita. Tetapi kadangkala apa yang kita bayangkan itu tidak terwujud. Udah sekian lama kita berdoa dan kita juga sudah bertekun dalam Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita. Kita mendengar banyak orang yang bersaksi bagaimana Tuhan menolong pergumulan-pergumulan mereka, bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka, bagaimana Tuhan membuka jalan keluar bagi masalah-masalah mereka. Tetapi sepertinya itu bukan untuk kita. Kita hanya dengar orang diberkati Tuhan. Kita mendengar orang mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan keajaibannya, mujizatnya dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, terutama ketika kita beribadah. Tetapi pergumulan kita sepertinya tidak berubah. Situasi kita tidak pernah berubah. Ketika kondisi seperti itu, sebagian orang menjadi putus asa. Harapan yang selama ini dia pertaruhkan di hadapan Tuhan, sepertinya itu menjadi makin lama menjadi redup, dan akhirnya menjadi putus asa, tidak ada harapan lagi. Kita akan melihat satu kisah orang yang mirip seperti itu. Tetapi ternyata endingnya, akhir ceritanya, sesuatu yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, kalau kita baca ayat yang pertama sampai 18, kita tahu itu kisah orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu kolam mujizat. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang di tempat itu dan mengguncangkan air di kolam Bethesda itu, sakit apapun yang diderita oleh orang-orang yang ada di kolam itu, siapapun yang berhasil untuk meloncat dan masuk di kolam itu bisa sembuh. Ada keajaiban, ada mujizat bisa terjadi. Siapa yang pertama kali bisa loncat ke kolam itu kalau malaikat Tuhan datang mengguncangkannya. Ada seorang yang sudah sakit sekian lama, sudah 38 tahun lamanya juga ada di tempat itu. Tetapi selama dia di situ, dia hanya melihat bagaimana orang ditolong Tuhan, bagaimana orang mengalami keajaiban Tuhan, kesembuhan. Ada begitu banyak orang yang mengalaminya. Dia melihat sendiri bagaimana keajaiban terjadi terhadap orang-orang yang mungkin berbaring di sebelah kanannya, berbaring di sebelah kirinya, atau yang di belakangnya, atau yang di depannya. Satu-satu alami mujizat kesembuhan, tetapi dia tidak mengalaminya. Sudah berharap, lalu ada di sebuah tempat di mana mujizat banyak dilakukan Tuhan, melihat begitu banyak orang mengalami keajaiban Tuhan, tetapi dia tidak mengalaminya. Jadi kecil hati. Harapannya jadi padam, bahkan mungkin putus asa, jadi tawar hati. Atau bahkan kalau dalam kondisi seperti ini, orang akhirnya jadi ragu apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia. Sepertinya hanya untuk orang lain kasih Tuhan itu, bukan untukku.
tidak lagi berani berharap, tidak lagi begitu punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan bisa menolongnya. Harapannya sirna. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu, mirip-mirip seperti itu. Pekerjaan kita, masa depan kita, permasalahan hidup kita sangat percaya Tuhan bisa menolong. Tuhan pasti sanggup menolong. Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Kita berdoa sungguh-sungguh dengan keyakinan. Kita beribadah begitu semangat karena kita yakin Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang penuh dengan kuasa, pasti memberi pertolongan kepada kita. Tetapi itu sepertinya hanya kita lihat dan kita dengar, kita tidak mengalaminya. Kondisi seperti itu dialami oleh banyak orang. Sebagian akhirnya menjadi putus asa. Apakah kita juga harus ikut putus asa ketika kita punya masalah dan kita berdoa sungguh-sungguh belum dijawab Tuhan? Apakah kita juga ikut menyerah dengan keadaan lalu membiarkan iman kita digoncangkan oleh situasi sulit yang sedang kita hadapi? Mari kita lihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kolam Bethesda tidak lagi menjadi harapan karena sudah sekian lama ternyata tidak mengalami mujizat kuasa Tuhan yang memberikan pertolongan. Ketika sepertinya di gereja tidak lagi kita bisa mengalami keajaiban Tuhan, apakah harapan kita juga harus padam? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Beberapa poin penting yang kita bisa lihat dari perikop ini adalah seharusnya kita tidak boleh menyerah dengan situasi sulit apapun. Keadaan seberat apapun, masalah sesulit apapun, jangan pernah menyerah. Harapan itu harus terus ada di hati kita. Harapan itu harus terus menyala di hati kita. Karena Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang ajaib dalam hidup kita ketika kita tetap bertahan dalam iman kita dan tidak menyerah. Ada dua alasan mengapa kita tidak perlu menyerah dengan keadaan seperti itu. Yang pertama, karena bagi Tuhan, setiap kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Coba kita baca ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus datang ke kolam Bethesda bukan untuk menunggu malaikat datang mengguncangkan air di kolam Bethesda. Yesus datang di kolam Bethesda bukan sekedar ingin melihat siapa saja yang ada di tempat itu. Yesus bukan sekedar hanya jalan-jalan melihat keadaan yang ada di situ. Ingin melihat siapa saja yang sudah disembuhkan, siapa saja yang sudah dipulihkan hidupnya, siapa saja yang sudah mengalami keajaiban dan mujizat Allah. Yesus datang dengan sebuah alasan yang sangat indah sekali, karena Yesus tahu di tempat itu ada seseorang yang hampir menyerah. Ada seseorang yang hampir putus asa, yang mulai kehilangan pengharapan karena sudah 38 tahun lamanya sakit dan dia sangat berharap di kolam Bethesda itu dia bisa menjadi sembuh, tetapi ternyata tidak kunjung mengalami kesembuhan juga. Yesus datang di kolam Bethesda khusus untuk orang yang sakit 38 tahun itu. Artinya apa? Orang yang sakit itu merasa sendirian. Dia ingin sembuh di kolam itu. Dalam keterbatasannya,
Dia ingin sembuh. Tidak ada yang peduli dengan dia. Tidak ada yang menolong dia. Makanya kedahuluan orang lain terus. Yesus datang ingin menegaskan bahwa walaupun tidak ada satu orang pun yang menolongmu, tidak ada satu orang pun yang peduli denganmu, tidak ada satu orang pun yang menganggap engkau penting sehingga engkau layak untuk ditolong. Tetapi sesungguhnya kamu masih berharga bagiku. Engkau tetap berharga bagiku. Makanya ketika Yesus datang di kolam Bethesda, mata Yesus langsung tertuju kepada orang itu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan dia sudah tahu, orang ini sudah 38 tahun lamanya sakit. Makanya Yesus langsung mendekati dan bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Khusus datang untuk orang yang hampir putus asa. Bukankah itu menunjukkan bahwa orang itu sangat berharga? Orang itu sangat istimewa bagi Tuhan Yesus. Ketika kita merasa tidak dikasihi oleh orang tua kita, ketika kita dicampakkan oleh orang yang kita kasihi, ketika kita tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, kita merasa diri kita tidak berharga lagi. Orang-orang yang merasa tidak dikasihi, orang-orang yang merasa dibuang, diabaikan, ditolak, akhirnya dia merasa tidak berharga. Ketika dia merasa tidak berharga, maka dia kemudian melihat dirinya dengan cara yang salah. Dia akan melihat dirinya dengan cara yang salah. Tetapi ini sebuah kabar baik. Orang-orang yang merasa dirinya nggak berharga, itu biasanya mudah menyerah dengan masalah. Tidak punya daya juang. Untuk apa aku harus berjuang? Toh hidupku tidak berharga. Untuk apa aku harus bertahan dalam keadaan sulit ini? Toh aku tidak ada yang mengasihi. Ketika perasaan tidak berharga ada di hati kita, hati-hati. Itu akan membunuh pengharapanmu, membunuh semangatmu untuk menjadi orang yang lebih baik, membunuh cita-citamu untuk bisa menjadi orang yang berkembang lebih baik. Jangan biarkan pengharapanmu padam, karena kalau engkau berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan mempertahankan hidupmu. Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkanmu. Bukankah itu juga yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dalam iman Kristen jelas, setiap orang itu telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Pada hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Tetapi Yesus datang di dunia ini mencari orang yang berdosa. Yesus sendiri kan berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Yesus datang mencari orang-orang yang mestinya, pantasnya dimurkai Allah. Pantasnya masuk neraka, dihukum kekal. Pantasnya dibuang oleh Allah karena dosa-dosanya. Tetapi Yesus datang di dunia ini karena apa? Di hati Yesus, manusia yang berdosa, manusia yang rusak, manusia yang kacau balau, itu tetap berharga di hatinya. Kalau orang yang berdosa, orang yang rusak hidupnya saja
masih berharga di mata Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan. Apalagi kita yang sudah percaya Yesus. Kita yang sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita pasti sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian melewati situasi sulit, pergumulan berat dalam hidup kita. Jadi, hal pertama kenapa kita tidak perlu menyerah, karena kita berharga di hadapan Allah. Kita ini berharga. Sesuatu yang berharga pasti dilindungi, pasti dijaga, tidak akan dibiarkan. Yang anak-anak perempuan saja coba punya baju baru, atau mungkin saat ini ada yang pakai baju baru. Ya, pakai baju baru. Kemudian hujan melewati genangan air. Baju barunya itu, apalagi juga harganya mahal. Kira-kira itu kan berarti baju yang berharga bagi kita. Belinya aja sudah nabung 3 bulan baru bisa beli. Misalnya gitu, apalagi pakai nyicil aja gitu kan. Masih pakai cicilan, setelah 3 bulan baru lunas. Begitu lunas, ada nilai khusus dengan baju itu. Karena baju itu didapat dengan perjuangan. Itu sesuatu yang berharga. Karena sesuatu yang berharga akan dijaga tuh. Dia akan jaga, tidak kotor. Bahkan dipinjam temannya pun nggak boleh. Enak saja, aku nyicil nih. Sudah 3 bulan baru lunas. Kamu enak pinjam-pinjam. Karena apa? Sesuatu yang berharga itu sangat dilindungi. Sangat dijaga. Itu barang loh. Apalagi manusia. Di hati Bapa di surga kita berharga. Jadi tenang saja, situasi sulit itu akan berlalu. Badai itu pasti berlalu, cuma waktunya kita tidak tahu. Kalau belum berlalu, berarti Tuhan ingin kita masuk dalam prosesnya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan, supaya kita siap untuk dipercaya Tuhan di depan dengan cara-cara yang lebih indah, dan kita siap untuk menerima kepercayaan Tuhan yang lebih besar itu. Percaya, selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat, karena engkau berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, Yesus itu mengasihi kita, pribadi yang mengasihi kita, dan menjadi solusi terbaik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan, Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Karena Dia Tuhan, kasih-Nya tidak berubah. Semua sifat Tuhan itu kekal. Tidak ada yang berubah. Jadi Dia mengasihi kita itu kekal, tidak bergantung kesempurnaan kita, tidak bergantung situasi dan kondisi kita seperti apa. Keadaan kita seperti apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika engkau berhasil, Tuhan mengasihimu. Tetapi ketika engkau gagal, Tuhan tetap mengasihimu. Ketika engkau sehat, Tuhan mengasihimu. Tetapi ketika engkau sakit, Tuhan mengasihimu. Bahkan ketika engkau rajin ibadah, engkau setia beribadah, engkau melakukan firman Tuhan, Tuhan mengasihimu. Tetapi gimana kalau kita berdosa? Ketika suatu saat kita jatuh dosa, Tuhan tetap mengasihimu. Karena Tuhan mengasihimu dan engkau berharga, makanya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita dikuasai dosa. Tuhan tidak pernah biarkan kita hidup di jalan yang salah, tersesat. Tetapi kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Jangan berpikir bahwa Tuhan mengasihi kita itu karena kita rajin beribadah. Karena kita rajin berdoa, makanya Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh perbuatan kita sebagai manusia. Sifatnya itu kekal. Karena Dia mengasihi kita, tidak pernah berubah kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita dalam keadaan baik-baik, kasih-Nya akan membuat
kita menemukan makna hidup melalui semua keberhasilan, melalui semua kondisi baik itu, kita bisa menemukan makna bahwa itu bukan sekedar keberhasilan, itu bukan sekedar kesehatan, itu bukan sekedar kesuksesan. Semuanya akhirnya Tuhan ajar untuk apa? Kita menemukan nilai, kita menemukan makna dari semua hal yang baik itu. Tetapi ketika kita sedang dalam keadaan berdosa, keadaan jatuh, keadaan gagal, keadaan berantakan, kasih-Nya akan meraih kita dan menolong kita untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami perubahan, untuk mengalami pertobatan. Kita bisa lepas dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengalami keindahan berkat Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi kita kekal selamanya, maka Tuhan Yesus itu jadi solusi terbaik. Jadi solusi terbaik dalam hidup kita. Masalah apapun, bukan sekedar masalah dosa, tetapi seluruh permasalahan hidup kita, Tuhan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jawaban atas semua permasalahan kita. Orang yang sakit 38 tahun sudah tidak ada harapan lagi. Berharap orang lain menolong, tidak ada yang menolong. Berjuang dengan kekuatannya sendiri, tidak mampu. Tetapi ketika Yesus datang, masalahnya selesai. Ketika Yesus datang di kolam Bethesda dan menyapa dia, masalahnya selesai. Karena Yesus adalah solusi terbaik dalam hidup kita. Jadi kalian masih muda-muda. Banyak yang lebih muda kan? Kebanyakan kan anak-anak muda. Ada banyak tantangan di dunia ini. Ada banyak masalah di dunia ini. Dan ada banyak tawaran ketika kita ada masalah. Ada banyak tawaran ingin menolong kita. Tetapi percayalah, solusi terbaik untuk semua masalah hidup kita hanya pada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Orang lain bisa mengecewakan kita. Orang lain tidak sungguh-sungguh bisa kita andalkan. Sesekali kalau dia mau, dia menolong kita. Kalau dia lagi mampu, dia akan menolong kita. Kalau dia sendiri lagi nggak punya masalah, mungkin menolong kita. Tetapi kita tahu manusia ada batasnya. Bahkan orang yang paling mengasihi kita sekalipun, ada waktu tertentu pasti tidak bisa menolong kita. Yang sudah menikah, suami istri, pasti suaminya mengasihi. Tetapi apakah semua permasalahan yang dialami seorang istri itu bisa ditolong oleh suaminya? Tidak. Tidak mungkin suaminya bisa jadi jawaban atas semua masalah, atas semua pergumulan yang sedang dialami istrinya. Karena suaminya manusia biasa, punya kelemahan, punya kekurangan. Pasti suatu saat nggak mampu tuh menolong kita. Makanya harus minta tolong itu kepada siapa? Kepada bos suami kita. Bos suami siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah kepalanya para kepala keluarga. Para suami juga, walaupun nggak banyak yang sudah menikah ya. Tetapi kalian jangan berlagak jadi Tuhan di rumah tanggamu. Merasa bisa ngatasi semua masalah. Apalagi berjanji kepada istrinya. Apapun yang kamu minta, aku penuhi. Meskipun kamu minta bulan, aku ambilkan. Meskipun kamu minta keliling dunia, aku kabulkan. Itu bohong aja itu ya, nggak mungkin. Sebagai suami kita sadar kita punya keterbatasan,
kita ada kelemahan. Andalan kita adalah Tuhan Yesus. Makanya ketika kita memberikan janji kita kepada pasangan kita, nanti kalau ada yang sudah punya anak, kepada anak, janji itu harus dilandaskan pada kebergantungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ada batas. Nggak mungkin. Manusia itu ada batasnya. Nggak mungkin bisa memberikan pertolongan. Makanya solusi terbaik adalah Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang tidak berubah, pribadi yang punya kuasa, pribadi yang maha kuasa, dan pribadi yang selalu mengasihi kita. Ini menjadi jaminan dalam hidup kita. Tidak peduli masalahmu seperti apa. Dalam Yesus Kristus selalu ada pertolongan. Dan ketika Tuhan Yesus bekerja, itu melampaui manusia bekerja. Pasti ada sesuatu yang ajaib, yang sifatnya bagi kita yang menerimanya itu namanya mujizat. Ada pekerjaan Tuhan yang melampaui apa yang pernah kita pikirkan, apa yang mampu kita kerjakan, karena Dia adalah Tuhan. Kalau Dia Tuhan kan bekerja melampaui kemampuan manusia. Itu solusi terbaik. Yang belum menikah, jangan pernah berpikir, nanti kalau pengen menikah, yang penting menikah ajalah. Dengan siapa nggak apa-apalah. Dengan siapa nggak apa-apa. Sehingga bahaya anak-anak muda yang aktif di gereja ketika sudah mulai pengen menikah, sementara belum punya pacar. Apalagi di gereja, laki-laki cuma sedikit. Wah, itu untuk rebutan, diundi juga lama gilirannya. Sehingga ketika keinginan menikah begitu kuat, teman seiman di gereja tidak ada tuh yang dekati. Sudah kedahuluan orang terus, gitu ya. Lalu ada orang lain di luar sana yang tidak seiman mulai menawarkan jasanya. Jasa menikah. Mau menikah dengan aku? Kemudian kasih syarat, tapi syaratnya kamu harus tinggalkan imanmu sebagai orang Kristen. Dipikir itu solusi cepat. Yang penting menikah. Kebutuhanku untuk menikah terselesaikan karena ada laki-laki yang kelihatannya mencintai aku, kelihatannya baik walaupun tidak seiman. Akhirnya kalian memutuskan menikah dengan mereka, tinggalkan Tuhan. Berarti kalian tidak hanya meninggalkan imanmu, tetapi sedang menyingkirkan solusi terbaik dalam hidupmu. Solusi terbaik untuk mengatasi semua masalah hidupmu. Dan meninggalkan pribadi yang mengasihimu tanpa syarat, mengasihimu tanpa batas, dan kasihnya kepadamu tidak pernah berubah. Sebab sebaik-baiknya orang, ketika dia berkata mengasihi kita sungguh-sungguh, suatu saat tetap aja menyakitkan. Ada bagian atau saat-saat tertentu perilakunya, perkataan menyakitkan kita. Kasihnya nggak sempurna. Sesuatu yang salah. Kasih yang sempurna digantikan dengan pribadi yang mengasihi kita secara sempurna, kita gantikan untuk seseorang yang kasihnya tidak sempurna, akan kehilangan sesuatu yang bernilai dalam hidupmu. Mending sabar ya, sabar. Nunggu proses Tuhan, nggak perlu tergesa-gesa. Daripada tergesa-gesa setelah itu salah ambil orang, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Sabar, ikutin prosesnya Tuhan, ya. Yesus solusi. Karena dia pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat. Nah, kalau dia seperti itu, kita berharga, Tuhan mengasihi kita, tidak berubah, siap untuk
mendukung dan menolong kita, apa alasannya kita menyerah dengan keadaan kita? Apa alasannya kita kehilangan pengharapan? Badai memang datang, tetapi tidak selamanya badai itu datang. Bahkan kita baca di Alkitab, kuasa Yesus melebihi badai. Tuhan Yesus tinggal berkata, diam, tenanglah. Badai yang menakutkan itu langsung berhenti. Dalam hidup juga seperti itu. Kalau toh Tuhan belum menolong kita, kalau toh Tuhan belum bertindak untuk memberi kita jalan keluar, pasti ada sesuatu yang Tuhan tunggu. Makanya kita harus waspada, ada sesuatu yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Ada sesuatu yang menghalangi keajaiban Tuhan yang mendatangkan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tadi di bagian awal saya sudah mulai singgung kan. Jadi ada dua hal di ayat ini yang terungkap, yang menghalangi kuasa Tuhan, yang mendatangkan keajaiban, yang mendatangkan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah karena kita mengharapkan orang lain menolong kita, sehingga ketika kita berdoa, doa kita tidak sungguh-sungguh dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Di satu sisi kita berdoa, sisi yang lain kita berharap orang lain menolong kita. Kita mengandalkan manusia. Itu yang sering didengar ya. Kita mengandalkan manusia lebih dari mengandalkan Tuhan. Kan ada ayat mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kutuk itu lawannya berkat. Kebergantungan kita itu sepertinya benar-benar sepenuhnya hanya Dia yang bisa menolong. Hanya Dia harapanku. Itu menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena dengan cara itu akhirnya kita tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh kita beriman kepada Tuhan. Berharap manusia menolong. Berharap manusia menolong, sudah saya jelaskan tadi kan. Pasti banyak kecewa karena manusia ada batasnya, ada kalanya bisa menolong kita. Tetapi waktu yang lain nggak mungkin bisa menolong kita terus. Dan itu justru akan membuat iman kita tidak kuat kalau kita hanya berharap manusia terus. Ya memang benar Tuhan akan memakai manusia untuk menolong kita. Tetapi harapan kita tetap harus kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai banyak orang untuk menolong kita. Tetapi kalau kita mengandalkan hanya satu orang, berarti hanya satu orang itu yang kita harap bisa menolong kita. Sementara kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu bisa gerakkan dan pakai banyak orang untuk menolong kita. Ketika mungkin salah satunya orang yang kita berharap dia menolong kita. Bisa saja dia memang dipakai Tuhan. Tetapi ketika orang itu suatu saat ada masalah, akhirnya nggak bisa menolong kita. Padahal kita hanya berharap kepada dia, maka kita akan kecewa. Tetapi kalau berharap kepada Tuhan, satu orang tidak bisa menolong kita, Tuhan akan pakai yang lain. Satu orang menutup hatinya karena dia pelit, karena dia tidak peduli dengan kita, Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk menolong kita. Siapa yang akan dipakai Tuhan, itu Tuhan yang mengatur. Tetapi kalau kita hanya berharap kepada seseorang, berarti hati kita langsung tertuju kepada dia. Tapi kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang tertentu untuk memberi perhatian kepada kita, untuk memberi pertolongan kepada kita. Jadi berharapnya itu kepada Tuhan.
mengandalkannya itu kepada Tuhan. Siapa yang akan Tuhan pakai, biarlah kita belajar membuka diri dan peka siapa yang Tuhan gerakkan untuk menolong kita. Kita bersyukur, tetapi kita tidak bergantung kepada Dia. Jadi ada batas. Itu kalau kita nggak seperti itu, ada banyak hal, ada banyak kesempatan Tuhan ingin menolong kita, menyatakan kuasa-Nya yang mendatangkan keajaiban dan mujizat, tetapi tidak sampai kepada kita. Tetapi kalau berharap pada Tuhan, itu akan terjadi. Dan yang kedua, itu keterbatasan diri kita. Kita akan punya keterbatasan ya. Dalam hidup ini banyak sekali keterbatasan. Kita banyak yang kita nggak mampu. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita itu sebenarnya sedang menghindar dari pertolongan Tuhan. Kita sedang menghindar dari pekerjaan Tuhan yang penuh kuasa itu. Karena kita merasa diri kita pintar, merasa diri kita kuat, merasa diri kita hebat. Ketika kita berdoa, berdoa pun tidak dengan sungguh-sungguh, karena kita berpikir itu hanya sekedar karena orang Kristen berdoa aja lah. Tetapi hati kita sebenarnya percaya diri banget. Aku bisa atasi sendiri. Penghalang mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja adalah kesombongan kita. Perasaan mampu. Dan yang terakhir, yang menghalangi adalah dosa. Makanya kalau kita baca ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Apa yang menghalangi doa kita belum dijawab Tuhan? Salah satunya adalah dosa. Mengapa Tuhan belum menolong kita? Salah satu alasannya adalah dosa yang belum dibereskan. Dosa yang kita sembunyikan. Kita belum akui, kita belum tinggalkan. Kita belum sungguh-sungguh bertobat. Di sisi itu, kalau toh Tuhan dalam kasih karunia-Nya menolong kita, tetapi kalau kita tetap bertahan dalam dosa itu, Tuhan Yesus berkata, akan terjadi yang lebih buruk. Berarti hidup kita semakin berantakan, walaupun sempat ditolong oleh Tuhan. Walaupun sempat mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita akhirnya tetap memelihara dosa yang selama ini kita lakukan, makanya hidup kita jadi lebih berantakan. Oleh sebab itu, perjamuan kudus yang akan kita ikuti saat ini mengingatkan kita untuk terus, mari kita hidup benar. Tuhan sudah menebus dosa kita, Tuhan sudah mematahkan kuasa dosa dalam hidup kita, Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan yang baru. Mari kita bertumbuh sebagai ciptaan baru, sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Yesus dari perbudakan dosa, hidup dalam pertobatan. Ya, kita nggak sempurna, tetapi bukan alasan nggak sempurna itu tetap lakukan dosa. Tidak. Selalu hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah pertobatan. Itu bagian di mana Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang semakin besar dalam hidup kita. Amin.